Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Erin Desvita, Indah Egis Hairumi, Putri Febriani Lisamsi, dan Widya Afrilianti. Pada video kali ini kami akan membahas sedikit mengenai prosedur dan rancangan manajemen kelas pada mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Bapak Rahman Mendas di SPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Erin Desvita. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai prosedur manajemen kelas. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari prosedur. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah cara mengerjakan suatu pekerjaan menurut tingkat-tingkatnya. Sedangkan prosedur manajemen kelas adalah serangkaian langkah kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional. Dalam artian lain, manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai serangkaian langkah kegiatan manajemen kelas yang dilakukan agar tercipta kondisi kelas yang optimal supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Di dalam kegiatan manajemen kelas itu mengacu pada dua tindakan. Yang pertama itu tindakan pencegahan atau preventif, dan yang kedua itu tindakan penyembuhan atau kuratif. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai prosedur dimensi pencegahan. Tindakan pencegahan merupakan tindakan yang dilakukan sebelum munculnya tingkah laku yang menyimpang. Adapun prosedur manajemen kelas dimensi pencegahan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu peningkatan kesadaran diri sebagai seorang guru. Peningkatan kesadaran diri sebagai seorang guru merupakan hal yang paling strategis dan mendasar, karena dengan adanya rasa kesadaran diri sebagai seorang guru akan mampu meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki yang menjadi modal dasar dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat menghilangkan sikap otoriter dan sikap permisif yang dipandang kurang manusiawi dan kurang realistik. Implikasinya di kelas akan tampak pada sikap guru yang demokratis, sikap yang stabil, kepribadian yang harmonis, berwibawa, dan penampakan sikap ini akan menumbuhkan respon positif bagi siswa-siswa. Dan yang kedua itu peningkatan kesadaran pada siswa. Peningkatan kesadaran pada diri siswa ini dapat menanggulangi sikap kemalasan, sikap menyerahkan tanggung jawab, kurang puas, mudah kecewa, mudah tertekan oleh peraturan sekolah, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan kesadaran pada diri siswa, seorang pengajar perlu memberitahukan hak dan kewajiban siswa, memperhatikan kebutuhan, keinginan, dan dorongan siswa, menciptakan suasana saling pengertian, saling menghormati, dan rasa keterbukaan antara guru dan siswa. Baik, saya Indah Egis Hairumi akan menjelaskan tentang materi sikap polos dan tulus dari guru. Yang ketiga, sikap polos dan tulus dari guru. Sikap polos, tulus hati, jujur dan terbuka adalah modal penting untuk menciptakan kondisi yang optimal untuk memberikan pembelajaran pada siswa. Sikap ini mengandung makna bahwa guru dalam segala tindakannya tidak boleh berpura-pura dalam bersikap dan harus bertindak apa adanya. Guru dengan segala sikap dan kepribadiannya sangat mempengaruhi lingkungan belajar, karena tingkah laku, cara menyikapi, dan tindakan guru merupakan stimulus yang akan direspon oleh para siswa. Yang keempat, mengenal dan menemukan alternatif manajemen kelas. Seorang guru harus mampu mengidentifikasi berbagai penyimpangan tingkah laku siswa yang sifatnya individual maupun kelompok, termasuk penyimpangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Guru juga harus mengenal berbagai pendekatan yang paling tepat. Selain itu, sebagai guru juga perlu belajar dari pengalaman guru-guru lainnya yang gagal atau berhasil. Hal ini dimaksudkan agar guru dapat mencari alternatif yang bervariasi dan tepat dalam menangani berbagai masalah manajemen kelas. Yang kelima, menciptakan kontrak sosial. Pada dasarnya kontrak sosial diciptakan sangat berkaitan dengan standar tingkah laku yang diharapkan seraya memberi gambaran tentang fasilitas beserta keterbatasannya dalam memenuhi kebutuhan siswa. Untuk mengelola kelas, norma berupa kontrak sosial atau daftar aturan tata tertib dengan sanksinya yang mengatur kehidupan di dalam kelas. Perumusannya harus dibicarakan atau disetujui bersama oleh guru dan siswa. Baik, saya Putri Febriani Lisamsi akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai prosedur dimensi penyembuhan.
kegiatan untuk mengenal dan mengetahui masalah-masalah manajemen kelas yang timbul dalam suatu kelas. Nah, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis penyimpangannya sekaligus mengetahui latar belakang yang membuat siswa melakukan penyimpangan tersebut. Nah, yang kedua itu menganalisis masalah, di mana pada tahap ini seorang guru harus menganalisis penyimpangan pada siswa dan menyimpulkan latar belakang terjadinya penyimpangan tingkah laku dan sumber-sumber dari penyimpangan itu. Nah, setelah ditemukan penyimpangan, guru menemukan alternatif atau jalan keluar untuk penanggulangan atau penyembuhan dari masalah atau penyimpangan tersebut. Dan yang ketiga, menilai alternatif pemecahan, di mana pada tahap ketiga ini guru menilai dan memilih alternatif atau jalan pemecahan yang tepat berdasarkan sejumlah alternatif yang telah tersusun sebelumnya. Sesudah terpilihnya alternatif pemecahan yang dianggap tepat, selanjutnya guru mengaplikasikannya untuk memecahkan masalah itu atau masalah yang sedang dihadapi. Oke, dan lanjut lagi pada tahap selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir, yaitu mendapatkan balikan atau kilas balik, di mana pada tahap keempat ini guru melakukan kegiatan kilas balik. Nah, apa tujuannya? Yaitu untuk menilai keampuhan atau keefektifan pelaksanaan dari alternatif pemecahan yang telah dipilih untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan yang direncanakan. Jadi maksud dari kilas balik ini mungkin seperti melakukan evaluasi dari tahap-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Aprianti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan manajemen kelas. Rancangan merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam penyusunan rancangan prosedur manajemen kelas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, pemahaman terhadap arti, tujuan dan hakikat manajemen kelas akan memberikan arah kepada apa, mengapa, dan bagaimana harus berbuat dalam manajemen kelas. Yang kedua, pemahaman terhadap hakikat siswa yang dihadapinya. Maksudnya, setiap siswa pada setiap saat dalam lingkungan tertentu akan memperlihatkan sikap dan tingkah laku tertentu. Yang ketiga, pemahaman terhadap bentuk penyimpangan serta latar belakang tindakan penyimpanan yang dilakukan seorang siswa melalui identifikasi bentuk penyimpangan yang dilakukannya. Yang keempat, pemahaman terhadap pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam manajemen kelas. Dan yang kelima, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan prosedur manajemen kelas. Berikut langkah-langkah proses manajemen kelas dapat dimulai dari yang pertama, memahami hakikat konsep dan tujuan manajemen kelas. Yang kedua, menentukan permasalahan baik dari segi preventif maupun kuratif. Yang ketiga, mempertimbangkan hakikat anak yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan diri, lalu memperhatikan kenyataan penyimpanan perilaku yang ada. Yang keempat, menentukan permasalahan dari segi individu maupun kelompok. Yang kelima, menjabarkan langkah-langkah kegiatan rancangan prosedur manajemen kelas. Yang keenam, melaksanakan rancangan yang telah disusun, di mana fungsi dan peranan guru sangat menentukan. Dan yang terakhir, monitoring untuk mengetahui sejauh mana hasil pemecahan masalah ini dilaksanakan dan ditaati atau telah terjadi perkembangan baru. Demikianlah sedikit penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.